Setelah kita membahas mengenai pendekatan tekstual dan kontekstual serta contoh dari tari tradisi berdasarkan tekstual dan kontekstual, sudahkah kalian mengetahui mengenai tari non-tradisinya serta contohnya? Jika belum, bersama saya Lia Siti Soleha, kita akan membahas secara lebih dalam bersama-sama mengenai tari non-tradisi berdasarkan pendekatan kajian tekstual dan kontekstual. Diingat kembali, pengertian dari tari tradisi adalah tari yang turun-temurun memiliki kaidah-kaidah tertentu yang sifatnya baku dan dianut oleh masyarakat terdahulu, mulai dari leluhur suatu masyarakat dan masih bertahan sampai saat ini. Sedangkan tari non-tradisi merupakan tari yang lepas dari kaidah-kaidah tradisi yang dalam hal ini kaidah tari tradisi di Indonesia. Ada beberapa jenis tari non-tradisi yang ada di dunia berdasarkan istilah yang berkaitan dengan waktu dan latar belakang masyarakatnya. Yang pertama ada tari klasik. Tari klasik merupakan istilah untuk menjelaskan tari-tarian yang terikat dengan aturan-aturan baku. Aturan baku tersebut disepakati bersama sebagai hal yang tidak boleh dilanggar. Salah satu contoh tari yang termasuk dalam kategori tari klasik di Eropa adalah balet. Balet adalah satu seni tari yang usia perkembangannya sudah cukup matang, karena mulai dikenal di Italia sejak abad ke-15. Kata balet berasal dari bahasa Italia, ballo yang berarti tarian. Dari Italia, balet kemudian berkembang ke Perancis sebagai bagian dari sebuah opera. Balet di Indonesia mula-mula diperkenalkan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan. Sejak itu semakin berkembang karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghargai kebudayaan. Ini menurut Sediawati tahun 1981. Gerak balet menonjolkan teknik-teknik gerak tubuh tertentu dengan ciri khas pose penari dengan ujung kaki. Balet klasik biasanya membawakan beberapa cerita dengan penokohan seperti cerita Swan Lake Dance. Tari modern. Tari modern merupakan jenis tarian yang berkembang sekitar awal abad ke-20 sebagai bentuk reaksi terhadap tari balet yang dianggap kaku. Tari modern adalah tari yang dibangun oleh rasa dan emosi koreografernya. Rasa dan emosi tersebut mengarah kepada kebebasan hidup sebagai manusia. Pengertian kebebasan pada tari modern dapat diartikan juga kebebasan dalam mengekspresikan ragam gerak, tanpa harus mengikuti pola, pakem, dan tradisi yang ada. Beberapa contoh tari modern di dunia misalnya hip hop, break dance, shuffle dance, atau beberapa tari yang berasal dari beberapa negara, seperti salsa, flamenco dari Spanyol, samba dari Brazil, dan lain-lain. Tari-tarian ini berkembang di kalangan masyarakat yang saat itu menjunjung tinggi asas-asas kebebasan, baik dari kegiatan berkesenian maupun dalam kehidupan sosial. Tari kontemporer. Kontemporer merupakan sebuah mazhab dalam dunia tari masa kini. Kontemporer berarti sebuah pilihan bagi seniman untuk mengekspresikan dirinya secara pribadi dengan kebebasannya. Ini menurut Tusmiati tahun 2009. Maksudnya, seniman tidak perlu lagi merasa terpasung oleh sebuah budaya tradisi yang melatar belakangi seniman untuk menciptakan sebuah karya seni. Seni tari kontemporer tidak selalu mengarah pada sebuah karya seni yang bersifat kebarat-baratan. Seni tari kontemporer dapat bersumber dari seni tradisional, baik inspirasi geraknya maupun musiknya. Tari kontemporer tidak terikat dengan aturan-aturan dari tradisi yang biasanya bersifat kaku. Bentuk tarinya harus baru dan relevan dengan keadaan zaman yang melingkupinya. Seni tari kontemporer selalu bersifat aktual, artinya persoalan atau gagasan yang dituangkan dalam tari kontemporer selalu baru atau kekinian, baik cerita, bentuk maupun pola garap. Ini menurut Andra tahun 1997. Tari kontemporer cenderung menyusung persoalan
yang terdorong oleh persoalan sosial masyarakat dan kemanusiaan. Istilah seni tari kontemporer mengarah pada pengertian sebuah karya tari yang memiliki ide yang baru, aktual, dan kontekstual. Artinya, geraknya harus memuat unsur kebaruan. Ceritanya mesti berangkat dari isu-isu terkini sehingga garapan dari kontemporer berwujud inovatif, sesuai dengan keadaan masa kini baik dari segi garapannya maupun persoalan-persoalan yang diangkat. Terdapat beberapa tarian kontemporer yang cukup populer di era milenial dan bagi kalangan generasi muda saat ini. Tari populer adalah suatu inovasi yang dapat menyuarakan pembebasan individual dalam berkreativitas di bidang seni tari. Berbicara tari populer, maka tidak lagi berbicara persoalan geografi maupun etnik tertentu, serta kultur tertentu atau berbicara soal negara. Yang ada adalah karya seorang individu yang aktual, konseptual, sesuai dengan zamannya dan selera masyarakat di mana tarian tersebut dinikmati atau berbicara lingkungan sekitarnya yang sifatnya juga sesaat. Terus bergulir dalam bentuk inovasi lagi. Ini menurut Indra Yuda tahun 2001. Tari-tari populer yang digandrungi oleh remaja saat ini beraneka ragam seperti hip hop, break dance, K-pop dance. Tari-tarian tersebut semakin populer setelah aplikasi TikTok mulai terkenal pada tahun 2016. Selanjutnya unsur seni tari. Ada 3 unsur. Yang pertama wirama, wiraga, dan wirasa. Wirama adalah irama. Setiap tarian harus punya irama yang bisa memadukan musik pengiring dengan gerakan badan yang dilakukan oleh seorang penari. Irama ini pun harus mempunyai tempo yang sesuai. Yang kedua, wiraga adalah raga. Unsur yang pertama kali harus ada dalam sebuah seni tari tentunya adalah wiraga atau raga. Sebuah tarian harus bisa menampakkan gerakan badan dalam posisi apapun. Yang ketiga wirasa, yaitu rasa. Selain raga dan irama, seni tari harus mempunyai unsur rasa. Sebuah tarian harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa seseorang. Penyampaian perasaan inilah yang disampaikannya lewat sebuah gerakan atau tarian serta pengekspresiannya. Unsur seni tari bagian unsur pendukung. Yang pertama ragam gerak. Sebuah tarian tentu akan terlihat lebih indah jika mampu melakukan kolaborasi seluruh anggota badan. Yang kedua, ragam iringan. Iringan yang diwujudkan dengan adanya pengiringan musik yang ritmis dan sesuai. Yang ketiga, riasan dan kostum. Selain gerakan dan iringan, riasan wajah dan kostum merupakan unsur pendukung agar seni tari lebih maksimal dan menarik perhatian. Nah, mudah bukan memahami tari non-tradisi berdasarkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Diingat ya, menari dengan kaki adalah satu hal, menari dengan hati adalah hal lain. Menarilah dengan hatimu dan biarkan gairahnya bersinar. Sudah cukup untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.